Hai Wibers, selamat datang di jurnal keluarga kecil The Wibisana, sebuah jurnal yang akan mengajak kalian merasakan keseruan kami dengan review dan info seputar aktivitas seperti jalan-jalan, makan-makan, dan penginapan. Ada keseruan apa sih di video kali ini? Yuk ikuti video keseruan kami berikut ini. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk mensubscribe jurnal kami ya, supaya Wibers nggak ketinggalan cerita seru dari kami. Balik lagi jalan-jalan virtual bareng dengan Wibis. Kali ini masih di Bandung, tapi nggak di Bandung-Bandung banget ya. Kita melipir sedikit ke Kabupaten Bandung Barat. Dan kita sekarang mau ngajak kalian semua ke Terminal Wisata Grafika Cikole. Nah ini kebetulan Wibis itu datangnya bukan dari arah Bandung, tapi dari arah Subang. Karena waktu itu Wibis sedang ada keperluan acara keluarga di daerah Subang. Jadi kita datangnya dari arah Subang. Nah dan kebetulan juga kita main ke Grafika Cikole ini karena ada acara dari mertua Wibis, jadi sekalian aja gitu ya kita nge-review tempatnya. Nah sebelumnya Wibis ngasih tahu nih kalau di Grafika Cikole ini ternyata nggak cuma tempat wisata aja, ada juga penginapan atau kayak camping-camping gitulah di area Grafika Cikole ini. Nah, Wibis mau bahas tipis-tipis ya soal penginapan Grafika Cikolenya ini. Jadi dia ada beberapa tipe, ada tipe urban, ada tipe rumah panggung, ada tipe cemara, terus juga ada tipe damar, ada tipe pinus, sampai ada tipe camping groundnya. Dan untuk fasilitasnya sendiri itu udah lengkap banget ya, mulai dari breakfast udah dapet, terus ada kamar mandi air hangat, ada api unggun, ada wifi, terus ada TV channel, pokoknya udah enak banget deh di situ. Nah untuk price listnya atau untuk detail lebih lengkapnya itu bisa akses ke Instagramnya di @officialgrafika atau ke websitenya di www.grafikacikole.com. Di situ udah lengkap banget semuanya, mulai dari detail restoran, detail penginapan, detail untuk gathering atau outbound misalnya dari kantor atau dari sekolah-sekolah gitu ya, bisa dicek price listnya di sana. Oke. Nah ini suasana waktu Wibis datang di hari Minggu. Jadi alhamdulillah trafficnya nggak terlalu padat, malah cenderung kosong ya untuk weekend gitu. Mungkin karena hari Minggu juga besoknya hari kerja, jadi nggak terlalu padat kayak weekend. Wibis sendiri itu meskipun orang Bandung, jadi baru pertama kali banget jujur ke Grafika Cikole ini. Padahal Grafika Cikole ini tuh udah ada dari tahun 2006. Dan lokasinya juga nggak terlalu jauh dari Orchid Forest Cikole ya. Jadi dia sebelahan, tapi kalau dari arah Bandung, Grafika Cikole dulu baru Orchid Forest Cikole ya. Jadi jangan sampai kelewat karena posisinya tuh bersebelahan banget. Nah ini kita udah hampir sampai ke pintu masuknya Grafika Cikole. Jadi kalau ada ketemu sign I love Grafika Cikole ini, itu artinya kalian sudah masuk ke area Grafika Cikole. Nah untuk pintu masuknya sendiri ini ternyata sama ya dengan yang umum. Wibis kira itu beda karena kan Wibis ikut sama acaranya mertua ya di pintu masuk ini, takutnya untuk acara tertentu itu pintu masuknya berbeda dengan pintu masuk umum, ternyata sama. Dan untuk pembelian tiket itu bisa di gedung itu tadi yang ada list merah, atau bisa di tempat nanti waktu Wibis beli tiket. Nah ini untuk area parkirnya. Untuk wisata bisa parkir di sini, tapi kalau untuk penginapan bisa parkir di jalan yang ada jembatan naganya itu tuh, kelihatan nggak sih? Nanti masuk ke sana, nanti ketemu sama area parkir yang lebih luas lagi untuk penginapan. Untuk Grafika Cikole ini tempat wisatanya itu buka di hari Senin sampai Jumat jam 8 pagi sampai jam 4 sore, dan untuk Sabtu Minggunya itu buka di jam 8 pagi sampai jam 6 sore. Nah untuk tiket masuknya itu satu orangnya kemarin kena 20.000 ya, dan untuk kendaraan itu kayaknya sekitar 10.000 atau 15.000 deh, standar-standar tempat wisata biasanya. Pada saat masuk kita udah disambut sama bunga berwarna orange, dan ini adalah tempat kasirnya atau loketnya untuk beli tiket.
Ini si kakak udah pegang tiket dan dia udah nggak sabar pengen langsung main ke tempat binatang. Di sini juga ada Flying Fox ya. Jadi si Grafika Cikole ini tuh ada fasilitas outbound seperti Flying Fox, paintball, jembatan Burma, jembatan Tari 2, terus ada ATV, ada rumah pohon, pokoknya banyak banget. Cuman sayangnya dia itu nggak ramah kursi roda atau stroller ya, karena kalau dari bawah itu banyak sekali anak tangga, jadi agak cukup merepotkan, apalagi kalau misalnya kita bawa orang tua gitu kan. Mungkin lebih disarankan kalau bisa sih dikasih fasilitas kayak tram gitu untuk mereka gitu kan. Nah yang ini adalah tadi kalau kalian lihat itu ada zip coaster, area untuk bermain juga seperti Flying Fox, dan ini adalah loket untuk beli makanan binatang ya. Jadi loketnya tuh beda dengan permainan kayak outbound gitu, ATV dan lain-lain. Ini adalah price list wahana permainannya. Jadi di sini udah lengkap banget dijelasin secara rinci apa aja isi permainannya, terus berapa tiketnya, dan ini adalah hasil Wibis beli makanan buat binatang. Cukup banyak dan cukup murah ya untuk makanan segitu banyaknya gitu. Pertama kita masuk ke kandang kelinci. Nah ini kandangnya cukup besar, cuman sayangnya mungkin belum ya, kelincinya itu belum terlalu banyak gitu. Dia ini disatuin sama marmut kalau nggak salah sih. Tapi ya anak-anak senang-senang aja gitu dengan kelinci yang jumlahnya tidak terlalu banyak. Mungkin kalau misalnya terlalu banyak agak chaos juga ya, nggak enak gitu ngasih makannya. So far ya anak-anak masih nyaman sih di sini. Plusnya lagi adalah suami Wibis juga bilang di sini tuh termasuk yang harganya terjangkau, terus staffnya tuh juga ramah-ramah. Jadi mereka yang menjaga setiap tempat binatang itu selalu mengedukasi anak-anak, dan juga mereka mau kayak nganterin anak-anak kalau misalnya mereka takut kalau sama binatangnya, terus diajakin ayo sini kita kasih makan bareng-bareng. Pokoknya bener-bener memberikan treatment yang sangat baik buat anak-anak, sangat ramah banget. Wah pokoknya harus diacungi jempol. Nah ini ada penangkaran rusa ternyata di sini. Jadi Wibis kirain tuh ini cuman ya udah gitu aja binatang-binatang yang seperti di kebun binatang. Tapi ternyata di sini juga ada penangkaran rusa, ada domba, itu biasa ya. Cuman yang nggak biasa itu mungkin jarang terjadi itu kita bisa ngasih makan rusa dari dekat ya. Kalau di Bandung tuh agak susah juga gitu kalau misalnya mau cari tempat kita untuk bisa ngasih makan rusa terutama gitu ya. Nah ini anak-anak lagi mau coba kasih makan kambingnya, tapi si Ade itu lebih tertarik sama ayam. Gak tahu kenapa dia takut sama binatang domba ini. Mungkin karena dia terlalu besar juga kali ya ukurannya, jadi masih kaget gitu kan. Tapi si kakak sih senang-senang aja ngasih makan domba gitu. Cuman itu kasihan tuh ada yang diikat tuh, karena dia katanya sih jantan. Terus kalau misalnya dikasih makan itu suka nyeruduk yang lain, jadi dia dipisah sendiri gitu. Tapi ini bisa kok kalau misalnya kita mau masuk, terus kita mau ngasih makan mereka langsung ke dalam tempat mereka, itu bisa banget kata si petugasnya. Nanti tinggal bilang ke petugasnya aja. Nah ini untuk penangkaran rusanya. Wah ini sih bener suasana alamnya tuh bener-bener kerasa dengan suasana hutan pinus. Terus ya tadi gate untuk penangkaran rusanya juga udah kayak di hutan beneran aja gitu. Nah ini si petugasnya standby untuk ngejagain kakak atau memandu kakak untuk ngasih makan binatang. Takutnya dia mau ngasih makan binatang ke dalam kan bisa, cuman kakak tuh masih belum berani, jadi dia ngasih makan binatangnya dari luar aja. Nah ini lahap-lahap banget, si rusanya tuh lucu-lucu, terus juga nggak kurus banget, jadi terawat lah ya di sini. Kelihatan tuh mereka meskipun makannya lahap, mereka nggak terlalu kurus gitu. Next kakak mau cobain ke kandang burung untuk ngasih makan burung. Nah di sini itu karena musim kemarau belum hujan, jadi berdebu banget gitu kan pas Wibis kesini. Kalau musim hujan kayaknya nggak terlalu berdebu ya, dan salahnya lagi tuh Wibis kesini tuh pakai sendal gitu kan, jadi beberapa kali kesandung sama akar pohon, terus begitu juga debunya nempel di sendal. Jadi wah kacau banget deh. Kalau kalian kesini tuh disarankan jangan pakai sendal kayak Wibis ya, tapi pakai sepatu.
Nah, ini kita mulai masuk kandang burungnya. Jadi tempat ini tuh agak ngantri masuknya karena mungkin ini sebenarnya sih spot pertama yang bisa kita datengin, cuman kakak yang kedua gitu kan. Di sini udah banyak standby orang-orang yang pengen foto sama burung dan kasih makan burung. Kandangnya tuh cukup luas, burungnya juga lumayan variatif ya dan jinak-jinak banget. Kita bisa foto dibantu sama petugasnya dan petugasnya juga bakal bantu kita untuk kasih tahu cara kasih makannya seperti apa, terus cara ngelusnya seperti apa, cara pegang burungnya seperti apa. Kita tuh nggak ditinggalin gitu. Jadi dia tuh standby di belakang kita untuk memandu kita selama di kandang burung ini gitu kan. Nih kakak lagi ngasih makan burung tapi Ade masih takut-takut gitu kan. Nah ini burungnya tuh cantik banget sebenarnya, cuman kayaknya lagi ganti bulu ya. Jadi masih tumbuh-tumbuh tuh yang kecil-kecilnya, yang lainnya belum rata gitu bulunya. Dan seterusnya kita langsung mau ngecek ke tempat ATV karena kakak penasaran banget, katanya di sini ada ATV. Jadi dia pengen cobain ATV di sini. Nah ini untuk area yang Wibis shoot ini adalah hutan Mycelia. Nanti akan Wibis bahas tipis-tipis ya soal hutan ini. Terus kalau di tempat ini jangan khawatir tersesat karena banyak banget peta di setiap sudut jalannya ya. Dan lucunya itu banyak kayak quotes-quotes menarik gitu loh, yang lucu-lucuan gitu di sini. Nah ini adalah penginapannya. Kalau nggak salah ini tipe pinus ya. Nah ini lucu banget ya, lihat tuh, aduh, kayaknya enak banget, adem banget gitu kan. Kalau nginep di sini tuh udaranya udah pasti dingin, makanya ada api unggun di situ yang bisa dipakai sama-sama juga. Rumahnya juga itu rumah kayu, jadi wah, udah kerasa vibes-nya tuh bakal anget gitu ya masuk ke dalam situ. Cuman Wibis nggak bisa masuk dan emang nggak sempet juga untuk minta masuk ke situ. Jadi mungkin bisa lihat di websitenya ya untuk detail penginapan dan juga fasilitasnya tadi itu. Seru banget kayaknya di sini bisa api unggun bareng-bareng gitu kan di tengah pohon pinus, hutan pinus. Nah ini pinus campnya. Kalau nggak salah suami tuh pernah camping di sini sama acara kantornya dulu dan dia bilang juga fasilitasnya oke. Jadi udah tinggal bawa badan tuh udah nyaman banget. Nah ini kita udah masuk ke area main ATV. Di sini selain ATV itu ada buggy car kalau nggak salah ya. Nah ini kakak lagi cobain main ATV sama bapaknya sama babanya. Dia baru pertama kali main ATV jadi agak-agak panik gimana gitu. Padahal nggak apa-apa sih, safety ya, karena si petugasnya juga standby di depan gitu kan. Nah lihat kan tuh berdebu banget. Jadi aduh udah deh, salahnya tuh nggak pakai masker juga gitu kan. Tapi mudah-mudahan kalau Wibis kesini tuh keadaannya nggak dalam keadaan kering, jadi tanah-tanahnya tuh nggak pada terbang dan debunya nggak kemana-mana gitu kan. Untuk harga ATV-nya sendiri ini harganya 50.000 ya seorangnya, dan kakak tuh udah kena cas. Dan untuk bagi car itu harganya kalau nggak salah 150.000 seorang. Nah ini restonya kalau nggak salah ini namanya Taste of Cikole. Jadi nggak cuma satu sebenarnya resto yang ada di sini, dia banyak banget restorannya. Cuman kalau misalnya tiba-tiba haus, lapar di tengah-tengah, nggak usah panik karena ada restoran di sini. Oke, nah ini lihat dia suasana, ya ampun adem banget. Berapa kali ya Wibis ngomong ini adem. Tapi emang seadem itu ya. Pada saat itu memang panas, cuman karena mungkin di dalam hutan pinus jadi nggak terlalu panas. Next ini kakak mau nyobain main di rumah pohon sama adiknya. Dan kebetulan waktu kita masuk ke sini tuh sepi banget. Jadi bebas anak-anak mau ngapain. Dan fasilitasnya juga cukup lengkap ya. Ada trampolin, ada slide, ada kayak jaring-jaring buat manjat-manjat gitu. Terus ada jembatan gantung, ada kayak apa sih ini? Apa ya ini ya, kayak bukan jungkit-jungkitan, apa ya, untuk main anak-anak gitu deh yang dari binatang tapi dia bisa gerak-gerak pakai per gitu loh. Nah ini adik juga main di sini, nggak usah khawatir kita lost ya karena ada petugasnya juga tetap standby di depan. Kita penasaran banget sama hutan Mycelia. Memang sayangnya kita nggak datang di malam hari ya, karena kan hutan Mycelia ini memang acaranya dibuat pada saat malam hari. Jadi dia mulai dari jam 6 sore sampai jam 10 malam itu udah mulai nyala. Dia ini adalah
hutan wisata edukasi ya, yang resmi dibuka tanggal 1 Oktober 2023 yang lalu. Jadi dia itu kayak hutan menyala. Bagus banget deh, kalau kalian penasaran kayak gimana bisa lihat di Instagramnya, itu banyak banget reviewnya, banyak banget videonya. Bibis juga pengen banget datang ke sini, cuman belum sempat aja. Mungkin nanti next akan dicoba di review ya. Tiket masuknya ini 50.000 per orangnya, dan konsep seni ini menggabungkan unsur pencahayaan dan suara untuk menciptakan suasana yang magis dan memukau di hutan. Wih, kebayang gak sih kerennya kayak apaan? Penasaran kan? Ayo cobain datang kalau kayak gitu. Cobain aja keluarga atau teman-teman atau sahabat kalian supaya rame-rame datang ke hutan Mycelia ya. Sekian jurnal keseruan kita hari ini. Terima kasih sudah menonton. Selalu ikuti jurnal keseruan kami ya dengan mensubscribe jurnal kami. Dan sampai bertemu di jurnal berikutnya. Bye Wibers!